Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Kembali lagi dengan Ibu di mata pelajaran fisika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang gerak menggelinding. Nah, sebelum masuk pada materi gerak menggelinding, coba Anda perhatikan cuplikan video berikut ini. Nah, gerakan roda pada video tersebut merupakan salah satu contoh dari gerak menggelinding. Jadi, apa sih gerak menggelinding itu? Nah, gerak menggelinding merupakan perpaduan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Lalu, apa pula perbedaan antara gerak translasi dan gerak rotasi? Nah, untuk penjelasan berikutnya, mari simak penjelasan berikut. Pertama-tama kita ulas dulu materi kita pada kelas 10 yaitu tentang gerak translasi. Nah, jadi gerak translasi ini merupakan gerak di mana pada setiap sisi benda akan mengalami kecepatan yang sama. Nah, gerak ini terjadi karena adanya gaya yang diberikan kepada benda. Sehingga untuk mencari percepatan pada benda tersebut, kita bisa menggunakan dengan rumus hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, gerak translasi ini merupakan gerak yang menyebabkan perpindahan posisi benda, seperti berikut ini. Nah, jadi gerak translasi ini hanya merubah posisi benda saja. Yang kedua yaitu gerak rotasi. Nah, gerak rotasi ini sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Gerak rotasi ini terjadi karena adanya momen gaya pada benda tersebut. Nah, pada gerak rotasi ini yang menyebabkan adanya momen gaya pada benda tersebut adalah adanya gaya gesek antara bola dan lantai yang kasar, sehingga menyebabkan bola tersebut bergerak memutar. Nah, untuk mencari percepatannya, kita bisa gunakan rumus T sama dengan I dikali alfa, di mana T merupakan momen gaya, I adalah momen inersia, dan alfa adalah kecepatan sudut benda tersebut. Nah, momen gaya tadi bisa kita ganti dengan F dikali R, di mana F merupakan gaya gesek, dan R adalah jari-jari bola. Sehingga gaya gesek pada bola tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus I dikali alfa per R, atau momen inersia dikali kecepatan sudut dibagi dengan jari-jari bola. Lalu yang ketiga yaitu gerak menggelinding. Nah, gerak menggelinding ini merupakan perpaduan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, gerak translasi disebabkan oleh adanya gaya pada pusat benda, sedangkan gerak rotasi disebabkan adanya gaya gesek antara bola dan lantai. Nah, untuk mencari percepatan pada benda ini, bisa kita gunakan rumus hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F ini merupakan selisih antara gaya pada pusat benda dan gaya gesek. Nah, gaya gesek tadi bisa kita ganti dengan I dikali alfa per R. Sehingga untuk besar percepatan benda bisa digunakan rumus A sama dengan F per M ditambah I per R kuadrat. Nah, selain itu, pada gerak menggelinding ini, kita juga bisa menganalisis energi kinetik. Nah, karena gerak menggelinding ini terdiri dari gerak translasi dan gerak rotasi, maka kita perhatikan dulu energi kinetik pada gerak translasi, di mana yang sama kita ketahui untuk gerak translasi energi kinetiknya digunakan rumus EK sama dengan setengah MP kuadrat. Lalu untuk gerak rotasi bisa kita gunakan rumusnya setengah I omega kuadrat. Sehingga untuk mencari energi kinetik pada gerak menggelinding bisa digunakan rumus setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Lalu bagaimana pula jika kasusnya
benda tersebut menggelinding pada bidang miring. Pada dasarnya, konsep bola menggelinding pada bidang miring dan bidang datar sama saja. Hanya saja, pada bidang miring ini, dia dipengaruhi oleh sudut bidang miring tersebut. Nah, perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Jika suatu bidang miring memiliki kemiringan dengan sudut theta, lalu bola ingin menggelinding dari puncak bidang miring tersebut. Bagaimana sih caranya mencari berapa percepatan benda tersebut jika benda bergerak dengan menggelinding? Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada bola tersebut. Tentu saja yang pertama ada gaya berat pada bola tersebut. Lalu ada juga gaya normal. Gaya berat pada bola tersebut dapat kita proyeksikan menjadi mg cos theta dan mg sin theta. Nah, selain itu ingat yang menyebabkan bola tersebut berputar yaitu adanya gaya gesek antara bola dan bidang miring. Nah, setelah kita menguraikan gaya-gayanya, kita masuk pada rumus hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F-nya terdiri dari F dikurang gaya gesek sama dengan M dikali A. F yang besar merupakan gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak secara translasi. Nah, perhatikan, gaya yang menyebabkan bola bergerak translasi adalah gaya pada pusat benda tersebut, yaitu mg sin theta. Maka F bisa diganti dengan mg sin theta. Lalu untuk gaya geseknya merupakan gaya gesek antara bola dan bidang miring. Sudah kita cari tadi, sudah kita cari. Nah, gaya gesek untuk gaya gesek ini tadi juga kita untuk gaya gesek ini tadi juga sudah kita cari. Maka gaya geseknya bisa diganti dengan I dikali alfa per R. Sehingga untuk besar percepatan bola pada gerak menggelinding di bidang miring bisa dicari dengan menggunakan rumus A sama dengan mg sin theta per M ditambah I per R kuadrat. Nah, mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.